Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan yang kedua yang kita harus dapatkan, ini sudah 10 menit lagi Ustadz, dan ini pun sudah 12 menit yang lalu. Saya tambah sedikit ya, tidak apa-apa Mbak Ena. Yang kedua, apa yang kita harus ketahui tentang keutamaan Ramadan? Yang kedua, keutamaan Ramadan yang gampang untuk kita hadirkan adalah Ramadan itu merupakan salah satu di antara amal yang paling berat ketika ditimbang di dalam mizan. Bapak dan Ibu tahu, mizan itu alat timbangan yang mana dunia dan seisinya kalau diletakkan, mizan itu jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya kalau diletakkan di atas mizan. Timbangannya Allah, Pak. Bapak kalau ngelihat stable, lalu punya koin, misalkan 500 perak, lemparkan koin itu 500 perak di stable. Stable itu timbangannya Allah, koin yang kita lemparkan itu dunia dan seisinya. Itu mizan, Pak. Seberat itu. Maka, kata Ibnu Qudamah, salah satu amal, la tuzanu bihil mizan. Kata Ibnu Qudamah, ada 3 amal, yang apabila amal itu diletakkan di dalam mizan, ini mizannya, amal itu diletakkan, maka mizannya itu langsung ngedrop. Saking beratnya 3 amal itu. Berarti kita membayangkan 3 amal itu tidak main-main. Sampai ketika diletakkan, maka timbangan itu hampir tidak kuat. La tuzanu bihal mizan. Yang mana mizan itu tidak kuat untuk menanggungnya dan memikulnya. Kita bisa bayangkan kalau dunia dan seisinya bagi mizan sebagaimana uang perak 500 perak yang kita lemparkan di stable, itu ternyata segede itu mizan tidak kuat untuk menanggung 3 amal. Kita bayangkan dahsyatnya 3 amal ini. 3 amal itu apa? 1, kata Rasulullah, kata Ibnu Qudamah, as-sabr, sabar tanpa tepi. Maka sesungguhnya pahalanya gede sekali. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu tanpa hisab. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-10. Makanya sabar itu tidak ada batasan. Makanya kalau ada di antara kita diberikan oleh Allah kesulitan, ya wajar. Kalau bukan karena kesulitan, dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Makanya akhirnya kita menjumpai kan, apa ucapan seremonial para malaikat ketika menyambut manusia menginjakkan kaki ke surga? Salamun alaikum bima sabartum. Sabar ya. Selamat ya atas kesabaran kalian. Karena memang sabar itulah yang memantaskan manusia itu mendapatkan rahmat, itu sabar. Makanya as-sabru fil imani kama saliroksi fil jasad. Makanya kita mendapati perkataan sabar itu kedudukannya kayak kepala di dalam tubuh. Kita boleh kehilangan kaki, kita bisa kehilangan kaki dan tangan, hidup masih berlanjut. Tapi kehilangan kepala, hidup harus berhenti. Kan nggak ada, Pak. Kalau ada orang datang nggak pakai tangan, tangannya kenapa, Pak? Masih bisa ngomong. Kakinya kok nggak ada diamputasi, Pak? Kenapa? Masih bisa bicara, menjelaskan. Kalau orang kehilangan kepala, Pak, maaf Pak, kepalanya ketinggalan di mana? Iya, ketinggalan di pasar. Nggak bisa. Kedudukan sabar itu kayak kepala. Itu sabar. Saya nggak jelaskan panjang lebar kapan-kapan aja. Yang kedua, yaitu adalah memaafkan. Makanya memaafkan itu pahalanya besar. Makanya sampai dikatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan dan tetap berbuat baik setelah dia memaafkan, maka pahalanya nanti Allah yang ngasih. Saking gedenya kandungan pahalanya, beratnya bobot pahalanya, malaikat itu tidak mampu memikul pahala orang yang mereka tetap memaafkan ketika terdolimi. Yang memberikan pahalanya langsung Allah, Pak. Makanya memaafkan itu termasuk salah satu pucuk-pucuk amalan surga. Ya. Jangan menyimpan nama untuk kita benci di sepanjang sisa kehidupan kita.
Hate is heavy. Benci itu berat. Maafin. Susah Ustaz. Yang ngomong gampang siapa? Memang berat. Makanya balasannya tidak main-main. Ya, maafkan suamimu, maafkan istrimu. Jangan sampai kita hidup satu rumah tapi kita selalu membenci pasangan kita dan menjadi dendam yang ada pada hati kita. Maafin, saya nggak jelaskan panjang lebar lah. Yang ketiga, pahala puasa. Maka pahala puasa itu diterangkan dalam hadis qudsi ketika Allah menyampaikan wasaumu li wa ana azizi bihi. Puasa itu untukku, akulah yang menggantinya langsung. Makanya sampai kita mendapatkan keterangan dari Syekh Utsaimin, pahala puasa Ramadan itu satu-satunya pahala yang tidak akan pernah dikurangi untuk mengganti kedoliman yang dilakukan manusianya itu ketika dia melakukan kedoliman pada kehidupan di dunia. Maka kalau ada orang, saya jelaskan, ada orang dia melakukan kedoliman, lalu orang yang didolimi minta, Pak, dulu saya dicurangi, Pak. Minta dia peradilan sama Allah, keadilan sama Allah, dia ambilkan kebaikan dari orang yang mendolimi. Lah kebaikan itu, kata Syekh Utsaimin, tidak pernah diambilkan dari pahala puasa. Kenapa? Pahala puasa dijaga oleh Allah. Dan pahala puasa tidak pernah terkurangi. Pahala sholat, pahala sedekah, pahala haji bisa mengganti kedoliman. Bapak-bapak pernah mencela saya, menghujat saya? Hati-hati Pak, pahalanya nanti saya dapat. Tapi pahala puasa Bapak tetap terjaga. Makanya akhirnya sampai dikatakan wasaumuli. Sampai puasa dinisbatkan langsung kepada Allah. Sholat tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Haji tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Tapi puasa dinisbatkan langsung kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya orang kalau tidak ingat Allah tidak akan bisa puasa, Pak. Betul atau tidak? Betul. Coba kita ambilkan contoh. Bapak dan ibu, anak-anak muda, kalau puasa, kita punya 1000 kesempatan tempat untuk kita membatalkan puasa kita tanpa ketahuan. Kita bisa pergi kamar mandi, kita ketika istri kita lagi ke depan, kita bisa makan sebentar. Ketika wudhu, pura-pura kumur, teguk 2, teguk cegluk gitu. Mayan gitu. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa orang ketika dia puasa, ketika berkumur, jarak antara air dengan tenggorokan hanya sejarak 1 senti, tapi dia tidak mau menarik air itu karena dia merasakan kehadiran Allah ketika puasa. Kenapa ada anak-anak 10 tahun ketika dia belajar puasa, dia tidak pernah pergi ke kamar, ditutup kamarnya, dikunci gitu, terus makan di bawah tempat tidur? Karena dia merasakan kehadiran Allah. Tidak ada ibadah yang paling merasakan kehadiran Allah kecuali puasa. Maka saking istimewanya setiap hamba ketika puasa, dia merasakan kehadiran Allah, maka Allah yang akan memberikan pahala secara langsung. Dan ketika ditimbang, hampir mizan itu tidak kuat untuk memikulnya, Pak. Dan itu tidak kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Kita ini pedagang. Karena Allah itu sering sekali membuat sebuah kata kiasan bahwasanya beli Allah dengan manusia itu Allah yang membeli dagangan, kita ini pedagangnya. Dan alat tukarnya surga. Ketika kita mengetahui bahwasanya kita ini pedagang, barang dagangan kita itu amal soleh kita, pembelinya adalah Allah, alat tukarnya itu adalah surga. Maka barang dagangan yang paling sangat mahal yang dijual oleh manusia kepada Allah, barang dagangan dari ketaatan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Itu paling mahal di sisi Allah. Ya. Makanya akhirnya sampai Allah tidak pernah menerangkan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Padahal maaf ya, Allah itu mimbabi targhib, karena ingin memberikan motivasi kepada setiap manusia yang beriman. Setiap Allah memberikan kepada kita perintah, biasanya Allah itu menceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan. Kenapa Allah ceritakan itu? Untuk memberi motivasi. Alif lam mim. Bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1
huruf diterangkan berapa kali. Ketika Allah perintahkan kita untuk dzikir pagi, dzikir sore, sebanding dengan membebaskan 4 orang budak. Ketika kita sholat syuruk, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatla fihi syamsu summa sholat raka'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin tamah. Siapapun yang sholat subuh berjamaah, duduk, dia berzikir sampai nanti waktu terbitnya matahari, dia tetap berzikir, sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala umroh. Setiap amal itu selalu mimba bitarghib, dari motivasinya Allah, karena Allah sayang sama orang beriman, dikasih motivasi, diterangkan pahalanya. Allah selalu menerangkan berapa kali Allah melipat gandakan setiap amal. Tapi, kata Syekh Utsaimin, khusus di bulan Ramadan, Allah tidak pernah menerangkan berapa kali detailnya Allah membayar setiap amal di bulan Ramadan. Ketika Allah mengatakan, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan akulah yang menggantinya langsung. Dan Allah tidak pernah menerangkan berapa kali Allah itu akan mengganti setiap amal di bulan Ramadan. Kita hari ini, Pak, membaca Al-Quran 2 juz, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Hari ini. Nanti ketika 2 minggu lagi kita memasuki Ramadan dengan izin Allah dan keselamatan, kita sampai di bulan Ramadan, 1 hurufnya berapa? Hanya Allah yang tahu. شكرا هديت قلبي شكرا